Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Pagi, malam. Hari ini kita akan buat kesepakatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Nanti kita akan buat sama-sama. Semuanya nanti tuliskan keyakinannya. Nanti Pak Asep akan ketik, ditempelkan di depan untuk mengingatkan kita semua bahwa itu keyakinan kelasnya. Nah, sekarang Pak Asep bagikan setiap orang menulis keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas itu kesepakatan tentang keyakinan kelas yang nanti akan kita laksanakan. Satu saja, tulis sama di atas, gitu ya. Nanti setelah beres ditempelkan di situ di depan. Nanti akan Pak Asep foto, kemudian Pak Asep buatkan dicetak, nanti di print, ditempelkan di depan, gitu ya. Supaya semua orang bisa baca, tapi tidak akan dinamai pas nanti. Paham? Oke, satu-satu ya. Selalu taat tata tertib di sekolah. Contoh, tidak boleh bergaul kepada teman. Menaati tata tertib di sekolah, tidak boleh berantem, tidak boleh membawa handphone kecuali izin, tidak boleh jahil. Naati peraturan sesuai sekolah. Semua siswa harus datang ke sekolah tepat waktu. Cing, kata Arjun apa ya? Arjun nih, mudah-mudahan tulisannya harus rajin ke sekolah ya Arjun. Tertib saat belajar bagi bentrok. Tertib di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat dari SD Negeri Cimahi Mandiri 3. Mohon izin, hari ini saya akan melaksanakan pengembasan atau diseminasi materi modul 1.4 program pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Jadi dalam kurikulum Merdeka nanti hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang insya Allah familiar dengan kita gitu ya, tentang budaya positif. Nanti saya akan menyampaikan apa itu budaya positif, mengapa, bagaimana, dan untuk apa. Budaya positif itu adalah nilai-nilai kebajikan, bukan kebijakan ya, nilai-nilai kebajikan universal
atau keyakinan yang harus ada di suatu lembaga. Karena kita sekolah tentunya nilai-nilai kebajikan universal atau keyakinannya adalah keyakinan-keyakinan yang harus ada di sekolah kita, yaitu di SD Negeri Cimahi. Ada 3 poin utama yang hari ini akan saya sampaikan dan jelaskan berdasarkan apa yang saya pahami dan sebagian sudah saya laksanakan di kelas saya. Yang pertama yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Karena memang 5 kebutuhan dasar ini berdasarkan teorinya Maslow ya. Jadi yang mempengaruhi atau yang menjadi motif perilaku yang muncul dalam diri semua orang, termasuk juga siswa, baik itu perilaku yang positif maupun yang negatif, itu tentu dipengaruhi oleh 5 kebutuhan atau pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kedua yang akan saya sampaikan terkait dengan 5 posisi kontrol diri. Dan budaya positif erat kaitannya dengan kelima posisi kontrol kita. Ada di posisi mana kita gitu ya, dan posisi mana yang nantinya harus menjadi posisi kita dalam rangka mengembangkan atau membangun budaya positif di sekolah kita. Kemudian yang ketiga adalah segitiga restitusi. Ini mungkin hal yang baru gitu ya. Segitiga restitusi ini adalah penjabaran dari salah satu posisi ideal dari 5 posisi kontrol guru. Baik, yang pertama tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ini tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ini teori yang digunakan adalah teori Maslow. Yang pertama dan yang utama itu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu erat kaitannya dengan kesehatan, dengan pemenuhan pangan atau makanan, minum gitu ya. Kemudian juga sandang, pakaian gitu ya, dan papan itu. Kalau khusus untuk siswa peserta didik, karena memang yang menjadi tanggung jawab kita adalah peserta didik, biasanya erat kaitannya dengan kesehatan dan makan minum, juga pakaian atau sandang. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan diterima. Ini yang paling sering terjadi mungkin ya, perilaku-perilaku yang muncul, baik itu perilaku yang positif atau negatif dari diri siswa, biasanya memang di kelas itu kaitannya dengan kebutuhan dasar yang kedua. Kalau peserta didik, kasih sayang gitu ya. Biasanya anak yang pendiam, anak yang pasif itu adalah anak yang cenderung sulit bergaul atau rada dikucilkan oleh teman-temannya gitu. Biasanya urung, diem gitu ya. Ketika istirahat pun yang lain main, biasanya ini dia gitu sendirian. Karena memang kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterimanya ini kurang terpenuhi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kebebasan. Kebebasan itu kaitannya dengan hak untuk memilih gitu ya. Dan biasanya peserta didik yang kebutuhan akan kebebasannya tinggi ini cenderung tidak mau diam, kinestetik biasanya gitu. Jadi siswanya itu kinestetik, tidak mau diam duduk gitu ya. Kemudian juga ngobrol atau mengganggu yang lain biasanya. Kemudian yang keempat itu kebutuhan dasar akan rasa kesenangan. Dan ini juga hal yang utama, apalagi kita adalah guru-guru di sekolah dasar. Dan untuk anak-anak di sekolah dasar, apalagi kelas 1, 2, dan 3, ini kebutuhan akan kesenangan, bahagia, gembira gitu. Itu sangat tinggi untuk anak-anak di sekolah dasar, terutama di kelas 1, 2, dan 3. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, biasanya mereka melakukan sendiri gitu, mencari sendiri kebahagiaannya, dan muncul dalam perilaku-perilaku yang negatif atau perilaku-perilaku yang buruk.
misalnya lempar-lempar kertas gitu ya, atau gangguin temennya gitu ya, karena mereka mencari kesenangan sendiri. Oleh karenanya di era abad 21 atau sudah digital gitu ya sekarang, itu ada yang namanya pendekatan neuroscience. Pendekatan neuroscience itu adalah pendekatan di mana poin intinya adalah dalam pembelajaran tidak full menyampaikan materi, tapi harus diselingi dengan ice breaking. Ice breaking itu kayak games gitu ya, untuk mencairkan suasana. Sebetulnya sudah kita lakukan dan bahkan sering dilakukan terutama oleh guru kelas 1 gitu ya. Biasanya ngajarnya pakai nyanyi gitu. Kalau kelas 1, 2, dan 3. Sebetulnya itu sudah kita lakukan. Hanya mungkin teorinya baru muncul sekarang-sekarang. Padahal dari dulu sudah kita lakukan gitu ya. Itu terkait dengan kebutuhan akan kesenangan. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan penguasaan gitu ya, atau ingin dihargai. Nah, biasanya memang untuk penguasaan ini, kebutuhan penguasaan ini yang tinggi itu adalah anak-anak yang memiliki jiwa kepemimpinannya tinggi untuk yang penguasaan ini. Tapi juga jangan salah Bapak Ibu, ternyata siswa yang cenderung pendiam sekalipun kebutuhan akan penguasaan dan penghargaan tentunya ada. Hanya mungkin tidak terlalu besar gitu. Contoh misalnya, ini yang mungkin sering dilakukan dan saya juga pernah melakukannya gitu. Ketika ada siswa misalnya di pelajaran matematika, yang lain mengerjakan, yang lain memperhatikan, tapi dia malah asik dengan misalnya gambar atau mainin pensil atau mainin pulpen gitu ya. Dan ternyata yang kita lakukan bukan dengan cara yang persuasif gitu ya. Cara persuasif itu artinya memang tidak menghakimi, tapi lebih ke membujuk gitu ya. Biasanya yang sering dilakukan oleh guru itu pendekatannya adalah pendekatan hukuman, ditegur misalnya, atau disuruh ke depan mengerjakan soal. Padahal sebetulnya perilakunya seperti itu terjadi karena memang dia kesulitan memahami materi yang kita sampaikan. Mungkin karena modelnya yang kurang pas gitu ya. Dan ini pengalaman saya punya siswa pelajaran remedial ya, hampir semua pelajaran remedial. Tapi di awal tahun ajaran, ketika pembelajaran matematika, saya tanya, anak-anak kalau belajar kalian sukanya dengan cara bagaimana? Apakah Pak Asep harus jelaskan di depan? Ketika pakai rumus misalnya menjelaskan tahapannya satu-satu, atau kalian harus sambil praktik Pak Asep tekani? Ternyata dari itu kacung pas ya. Selain memang harus detail dijelaskan gitu, tahapan-tahapannya, juga saya butuh bimbingan khusus gitu ya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, ternyata hasilnya untuk matematika khususnya dari PH1 sampai PAS kemarin nilainya tidak pernah di bawah KKM, di atas 75, dan itu nilai asli gitu ya. Dan tentunya kaitan dengan penguasaan atau kebutuhan untuk dihargai, kita apresiasi. Biasanya saya sampaikan bahwa alhamdulillah hari ini Fadril meraih nilai di atas KKM. Sekarang kalau saya sampai bercanda ya, biasanya saya sampaikan sekarang sudah tahu batang nasuha kan gitu ya. Jadi sudah berubah. Termasuk juga ada beberapa siswa, contoh misalnya Faris, itu dari mulai awal kelas 6 sampai sekarang itu hampir tidak pernah remedial untuk pembelajaran, semua pelajaran kalau Faris gitu ya. Jadi alhamdulillah. Dia memang karena bacanya masih belum lancar, sehingga untuk bahasa Indonesia biasanya memang ada kesulitan gitu ya. Jadi yang di atas KKM baru matematika, mudah-mudahan depannya bisa lebih baik lagi. Baik, selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Nah ini yang penting Bapak Ibu, karena tadi segitiga restitusi ini merupakan penjabaran dari salah satu posisi kontrol guru. Dan dalam kurikulum Merdeka ini yang ingin dicetuskan oleh Kemdikbud gitu ya untuk tahun ini, terutama dengan dengan adanya program pendidikan guru penggerak, utamanya memang mengejar ke arah sini dalam membangun budaya positif di sekolah. Jadi ada 5 posisi kontrol guru yang biasa dilakukan guru dalam
meluruskan, mengingatkan, menasihati siswa-siswinya agar perilaku yang kelirunya diperbaiki. Yang pertama adalah posisi penghukum. Jadi posisi kontrol sebagai penghukum. Biasanya penghukum ini, guru yang posisi kontrolnya penghukum itu menghardik, marah, intonasinya tinggi, nada tinggi. Kemudian apa yang disampaikan cenderung menyakiti. Kemudian menunjuk-nunjuk atau kalau pakai bahasa halus tapi menyindir gitu. Nah hasilnya anak memberontak, mendendam, dan menyalahkan orang lain. Dan ini kalau berdasarkan teori, posisi kontrol sebagai penghukum ini adalah posisi yang nantinya akan membentuk identitas negatif pada diri siswa. Artinya siswa akan menilai dirinya adalah orang yang gagal, orang yang lemah, dan orang yang selalu berbuat salah. Jadi hampir dipastikan menurut teori bahwa pendekatan hukuman ini memang tidak efektif gitu. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Jadi posisi kontrol yang kedua, guru itu biasanya ada yang posisi kontrolnya sebagai membuat orang merasa bersalah. Nah ini bedanya biasanya kalau membuat orang merasa bersalah, intonasi atau nada suara ketika menasihati siswa itu rendah, bahkan cenderung memelas gitu. Contoh misalnya yang disampaikan dulu, atau misalnya sebagai orang tua di rumah, kamu nggak kasihan sama Pak Asep misalnya, kalau saya menyampaikan begitu. Pak Asep itu jam 7 berusaha harus sudah di sini, anak Pak Asep dititipkan ke neneknya. Untuk siapa? Untuk kalian. Sementara kalian di sini belajarnya tidak tertib gitu ya. Kemudian ketika belajar kurang fokus gitu. Jadi cenderung memelas gitu. Kalau posisi pembuat orang merasa bersalah atau diingatkan ke orang tua, kamu nggak kasihan ke orang tua, pergi pagi pulang malam untuk kamu, sementara kamu belajarnya di sini asal-asalan, apa adanya gitu, tidak serius gitu. Nah itu biasanya guru itu bersama menunjukkan kekecewaan, biasanya ibu kecewa sama kamu gitu, ibu sedih dengan perilaku kamu gitu kan, apalagi sampai berurai air mata misalnya ibunya gitu atau gurunya gitu. Kemudian ya rada drama gitu. Hasilnya apa? Hasilnya anak menyembunyikan, artinya dia akan berbohong dengan perilaku negatif yang dilakukannya. Sebisa mungkin gurunya tidak boleh tahu. Kemudian menyangkal itu artinya dia berusaha untuk tidak mengakui apa yang dilakukannya. Kemudian tadi sama ya, berbohong. Ini jadi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah ini adalah posisi kontrol yang nantinya akan membuat identitas anak menjadi identitas negatif. Artinya anak akan menilai dirinya sebagai orang yang gagal, sumber masalah gitu ya, sehingga rada sulit kesadaran diri untuk berbuat baik atau berperilaku baik. Kemudian yang ketiga, nah ini tiga lainnya ini akan membentuk identitas positif. Artinya anak akan menilai dirinya positif gitu, lebih baik dari yang tadi gitu kalau ini. Yang ketiga yaitu teman. Kalau posisi kita sebagai teman, ini nada suara seperti kita ke teman aja gitu. Biasanya membuat alasan-alasan untuk muridnya gitu ya. Biasanya kalau kita ingin merubah perilaku siswa, demi ibu guru, demi pak guru, misalnya kamu nanti khawatir dipanggil kepala sekolah karena kesalahan kamu gitu ya, nanti ibu yang akan membuatkan alasan, nanti Pak Asif yang akan membuatkan alasan untuk kepala sekolah. Kamu tenang saja, nanti demi ibu kamu berubah. Ini posisi kita, posisi kontrol kita dalam merubah perilaku siswa ke perilaku yang negatif siswa, itu posisinya sebagai teman. Sehingga hasilnya apa? Hasilnya ketergantungan, murid akan berubah karena guru tertentu saja. Artinya mereka akan berperilaku baik ketika gurunya adalah kita gitu. Tapi ketika gurunya berbeda, bukan kita, maka perilaku baik yang selama ini dia munculkan itu bisa berubah gitu. Karena motivasinya eksternal, karena kita, demi kita gitu. Perilaku siswanya muncul yang baik.
Kemudian yang keempat, pemantau atau mengawasi. Nah, ini lebih baik dari yang ketiga tadi. Ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kalau peraturan itu biasanya dibuat di awal tahun ajaran, atau tidak dibuat di tahun awal ajaran pun, dibuat di tengah tahun ajaran itu tidak masalah. Hanya memang sebelum dilaksanakan, sebelum digulirkan, itu harus sudah disampaikan ke siswanya. Dan siswa cukup tahu, tidak harus disepakati. Jadi sumber aturannya kita yang buat, tapi diumumkan ke siswa. Nah, hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Dan ini biasa yang kita lakukan. Konsekuensi. Contoh misalnya terkait dengan posisi kontrol sebagai pengawas atau pemantau. Ketika ada siswa yang terlambat masuk kelas, ini kalau kita pakai posisi yang keempat, maka yang akan kita lakukan adalah mengingatkan aturan yang sudah disampaikan sebelumnya. Misalnya, aturan masuk sekolah jam 7. Sekarang kamu telat 20 menit. Konsekuensinya, ini sudah disampaikan sebelumnya gitu ya. Tidak tiba-tiba gitu. Konsekuensinya yang sudah disampaikan oleh ibu atau bapak sebelumnya, kalau kamu ketika ada tugas yang belum selesai atau ada materi yang belum kamu tulis tuntas, maka wayahna konsekuensinya istirahat kamu berkurang. Selama 20 menit kamu harus tuntaskan dulu. Ketika istirahatnya hanya 20 menit, berarti kamu tidak ada istirahat. Itu konsekuensi. Bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu logis gitu ya. Ketika telat, maka ditambah waktu. Kalau hukuman biasanya ketika telat berdiri di depan kelas satu kaki, itu hukuman, kan tidak logis ya, tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Kesalahannya terlambat, tapi kenapa berdiri di depan kelas itu kan tidak logis gitu sepertinya. Kemudian yang kelima, ini posisi yang diinginkan oleh Kemdikbud. Jadi semua guru ke depannya diharapkan posisi kontrolnya adalah sebagai manajer. Nah, kalau sebagai manajer, ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan ini akan lebih dijabarkan dalam segitiga restitusi. Jadi posisi sebagai manajer adalah posisi yang secara spesifik dan jelas nanti ada teori khusus namanya segitiga restitusi. Hasilnya ketika kita memposisikan diri sebagai manajer untuk merubah perilaku peserta kita, hasilnya adalah menguatkan watak atau karakter. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, tentang segitiga restitusi. Ini teori baru gitu ya, yang mungkin baru sekarang. Saya pun baru dengar ketika ikut CGP gitu ya. Nah, ada sesuai dengan namanya segitiga restitusi itu ada 3 tahapan atau ada 3 sintak yang harus kita lakukan dalam mendisiplinkan peserta didik atau mengubah perilaku keliru menjadi perilaku yang baik. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi di sini siswa tidak akan merasa dihakimi dan tidak akan merasa tidak drama gitu, merasa saya tuh orang yang gagal, orang yang salah dan menjadi sumber masalah gitu, tidak akan seperti itu. Dalam menstabilkan identitas biasanya itu dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Contoh pertanyaannya misalnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Artinya memang secara psikologis gitu ya, ketika disampaikan atau ditanya seperti ini, anak akan lebih bondingnya setara gitu ya, tidak dalam posisi dia sedang dihakimi, sehingga nantinya akan muncul gitu ya kesadaran untuk mengakui kesalahannya, kemudian motif kenapa dia berperilaku seperti itu, kemudian kesadaran untuk merubah sendiri gitu. Jadi motivasinya motivasi intrinsik. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi itu artinya kan menguji kebenaran. Artinya kalau di sini validasi tindakan yang salah itu alasannya apa sih? Siswa berperilaku keliru itu alasannya apa? Perilaku negatif yang muncul dalam diri peserta didik itu alasannya apa? Nah, contoh pertanyaannya,
kamu tentu punya alasan melakukan itu. Ketika anak sudah distabilkan identitasnya, merasa tidak dihakimi, maka dia akan jujur dengan apa yang dirasakannya. Sehingga tahapan kedua ini, ketika validasi tindakan yang salah, dia akan jujur menyampaikan kenapa dia berperilaku seperti itu. Contoh misalnya, ketika ada siswa yang berkelahi misalnya, ini yang sering terjadi itu siswa berantem, itu karena biasanya menjadikan guyonan sama orang tua. Bisa aja saya nggak terima Pak, nama orang tua saya dari guyonan. Itu kan alasan. Berarti kalau dikaitkan dengan 5 kebutuhan dasar, itu penguasaan atau penghargaan. Jadi dia merasa tidak dihargai oleh teman-temannya karena menjadikan nama orang tuanya sebagai guyonan. Gitu. Jadi ada kebutuhan dasar yang yang tidak terpenuhi, sehingga muncul perilaku yang keliru. Kemudian yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Ini tahap eksekusinya gitu ya. Pertanyaannya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah Bapak Ibu, dalam posisi manajer memang kita ini di awal harus membuat kesepakatan dengan terkait aturan-aturan kelas. Jadi biasanya aturan kelas itu kita yang buat, siswa yang cukup tahu gitu. Hanya disosialisasikan, hanya diberitahu. Tapi ketika kita ingin posisi kita sebagai manajer, keyakinan atau aturan kelas itu harus dibuat berdasarkan kesepakatan dengan siswa. Dan tentunya ini hanya bisa dilakukan untuk kelas 4, 5, dan 6. Kalau 1, 2, 3 mungkin dominannya kita yang memberikan membuat aturan sendiri gitu ya. Kalau kelas 4, 5, 6 sudah bisa gitu ya. Mereka dilibatkan untuk membuat aturan atau keyakinan kelas. Kemudian yang kedua pertanyaannya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Naluri manusia gitu ya. Kayak gimana pun misalnya peserta didik kita, tentunya ada harapan dia ke depannya menjadi orang yang baik gitu. Tidak ada manusia yang atau siswa yang cita-citanya menjadi orang yang tidak baik, tidak ada. Pasti gitu. Nah, setelah ditanyakan keyakinan kelas, kemudian aturan kelas apa yang harus ditingkatkan misalnya, selanjutnya kita bisa bertanya, bisa kamu tidak berubah? Bisakah kamu berubah? Gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dia mungkin mengatakan bisa. Gitu ya. Bagaimana caranya? Sampai ke situ, gitu. Sampai dia yang menentukan caranya sendiri gitu. Kalau kelas 4, 5, 6 mungkin sudah bisa ya. 1, 2, 3 mungkin kita posisinya ada dalam posisi konsekuensi yang tadi. Kalau 4, 5, 6 apalagi SMP, SMA ini sudah bisa. Dan ini saya sudah saya praktekkan meskipun belum lama, beberapa minggu sudah saya praktekkan. Contoh misalnya, saya punya siswa itu awal tahun 3 kali mapal. Gitu. Jadi hadir ke sekolah tapi nyampainya di warnet gitu. Diantar oleh kakaknya sampai gerbang, dia seperti masuk, ternyata keluar lagi, jadi nongkrong di warnet. Itu 3 kali. Ketika pendekatannya hukuman, bahkan konsekuensi pernah dilakukan, ternyata perilakunya berubah lagi. Tapi ketika saya memakai posisi kontrol sebagai manajer, itu alhamdulillah, meskipun mudah-mudahan kedepannya juga sama gitu ya. Alhamdulillah perilaku-perilaku yang biasa membolos gitu ya, sering tidak hadir, bahkan hadir ke sekolah ternyata tidak sampai ke kelas gitu ya, malah sampainya keluarnya, alhamdulillah tidak terjadi lagi. Kemudian contoh lagi, itu setiap hari Senin pasti izin sakit. Jadi sakitnya di jadwal hari Senin. Kalaupun misalnya sakitnya di jadwal hari Jumat, setelah itu hari Jumat. Kalau ada hari Senin gitu ya. Itu sampai seperti itu gitu. Tapi alhamdulillah ketika posisinya sebagai manajer, ya dilibatkan dia untuk mencari solusi sendiri, bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan gitu. Alhamdulillah sekarang Arjun dan Putra lebih rajin ke sekolah, begitu. Alim upacara sendiri, alim upacara begitu. Ketika ditanya alasannya apa, balas aja Arjun itu ternyata gitu. Awalnya enggak. Tapi ketika saya pakai posisi manajer gitu, karena mungkin dia tidak merasa sedang dihakimi gitu ya. Jadi dalam posisi yang setara sepertinya, akhirnya dia jujur, saya malas Pak kalau setiap hari Senin karena memang sudah libur Sabtu Minggu, sehingga ketika hari Senin malas. Kalau Putra katanya tidak ada yang membangunkan gitu. Tapi alhamdulillah beberapa minggu ini Putra dan Arjun alhamdulillah sudah berubah, mudah-mudahan ke depannya. Itu mungkin pengalaman
dan apa yang saya sampaikan terkait dengan diseminasi atau pengimbasan materi tentang budaya positif kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, tadi Pak Asep bilang ada siswanya yang Abdul, Iya, tidak sekolah. betul. Kemudian Putra, Setiap hari Jumat. hari Jumat sewarnet tidak sekolah. Iya. Terus siapa lagi? Fadrial ya. Fadrial. Tapi kalau Fadrial alhamdulillah. Nah itu solusi apa yang mau dilakukan Pak Asep supaya anak itu tidak mengulangi hal yang sama? Oh gitu. Awalnya memang saya pakai pendekatan hukuman pernah yang sampai ke kepala sekolah waktu itu dipanggil oleh kepala sekolah. Tapi ternyata memang itu hanya beberapa saat karena mungkin ada rasa takut, itu wajar, apalagi Putra kan usianya sudah 14 tahun gitu. Awalnya saya pendekatannya hukuman. Saya sampaikan bahwa minimal kan kehadiran itu 90%. Ketika misalnya kurang dari 90 tidak lulus. Kemudian saya takut-takuti nanti orang tuanya dipanggil. Ternyata kan sudah dipanggil. Tapi itu muncul lagi gitu. Kemudian pakai pendekatan konsekuensi, itu pun sama, tapi lebih lama waktunya masih ada. Ternyata begitu lagi gitu. Tapi alhamdulillah kalau untuk ke warnet, ketika sudah pakai konsekuensi tidak ke warnet lagi. Hanya memang setiap hari Jumat itu sering nggak masuk, bilangnya sakit. Belum ada solusi. Nah setelah itu pakai yang ini, yang posisi manajer gitu. Memang tidak hanya sekali ya, diulang, diingatkan. Biasanya setiap hari Jumat anak itu spesial saya panggil gitu ya, setiap hari Jumat diingatkan terkait dengan kesepakatan yang sudah di. Jadi posisinya posisi manajer. Kesepakatan yang dilakukannya? Kesepakatannya dengan siswanya misalnya kan sudah disepakati ya bahwa insya Allah ke depannya, karena memang itu kan ada keyakinan terkait dengan tanggung jawab gitu ya, tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang tua gitu ya. Kalau tanggung jawab terhadap diri sendiri artinya memang ketika tidak masuk otomatis banyak pengetahuan ya akhirnya terlewat gitu ya. Sehingga ketika ulangan, biasanya ketika ulangan saya ingatkan tuh kan, ketika ulangan bingung gitu. Kemudian tanggung jawab orang tua, artinya orang tua sudah bekerja keras, apalagi ibunya. Saya suka ingatkan dengan ibunya, karena ibunya yang sepertinya dia mengidolakan ibu kamu tuh dari pagi mungkin sampai sore bahkan sampai malam kerja gitu ya. Ketika kamu tidak masuk sekolah, males gitu. Itu artinya tanggung jawab kamu ke orang tua tidak ada gitu seperti. Tapi itu biasanya kemasan bahasanya bukan kemasan menghakimi, tapi kayak curhat gitu. Dia itu curhat. Kalau Arjun itu sampai nangis ketika saya ingatkan dengan ibu dan ayahnya. Memang ibu dan ayahnya sudah gitu. Ketika saya pakai posisi manajer tentang tanggung jawab orang, saya sampaikan ke Arjun, Jun, kira-kira kalau ibu sama ayah Arjun tahu masih hidup, sedih nggak mereka ketika Arjun setiap hari Senin gitu. Begitu tuh nangis tuh, Arjun tuh sampai nangis gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah lebih baik. Minimal untuk hadiran bersama itu sudah lebih baik. Gitu mungkin.